Bab 171 Orang-orang dari Burma. Qin Haodong berkata, gelang itu harganya sangat terjangkau, hanya 30 juta yuan. Itu memang harga yang bagus untuk barang bagus seperti itu, kata penyanyi itu sembari meminta kliennya untuk pergi ke kasir dan membayar tagihan. Begitu Liu Meina membeli gelang itu, seorang wanita lain melangkah maju dengan tergesa-gesa dan berkata, Tuan Qin, tolong bantu saya mengambil harta karun untuk saya. Nona, Anda bisa mencoba kalung ini pada. Qin Haodong memulai model penjualan berkelanjutannya. Para bintang besar yang dibawa Ouyang Sanshan ke sini tidak punya apa-apa selain uang. Itu adalah kesempatan langka untuk menemukan barang yang sempurna untuk diri mereka sendiri, jadi mereka tidak bisa berhenti membeli. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 20 produk giok yang dibawa Qin Haodong ke sini telah terjual habis. Ouyang Sanshan telah membawa cukup banyak tamu ke sini. Semua barang telah terjual habis sementara dia tidak mendapatkan satu pun barangnya. Jadi dia mengeluh kepada Qin Haodong, mengapa barangmu begitu sedikit, aku belum membeli apapun. Kita sudah berteman, kau tidak perlu membayarku, aku sudah menyiapkan satu untukmu. Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan liontin Buddha giok dari sakunya. Dia berkata, seorang pria harus mengenakan Avalokitesvara dan seorang wanita harus mengenakan Buddha, kenakanlah, itu baik untukmu. Terima kasih, kamu selalu baik padaku. Ouyang Sanshan tampak senang dan malu. Wajahnya yang cantik memerah. Ketika mereka selesai berbelanja, bintang-bintang itu tidak lagi tinggal diam. Mereka meninggalkan toko perhiasan itu bersama-sama. Ling Pingchao tersenyum lebar ke arah kasir. Untung saja mereka semua membayar dengan kartu, kalau tidak dia akan keram menghitung uang. Sementara sebagian orang senang, yang lain tidak. Lin Zigao dan putranya pucat pasi. Dan semua orang tahu bahwa ia telah kehilangannya, dengan cara yang sangat buruk, tanpa ada peluang untuk kembali. Pada saat yang sama, Tuan Tua Lin Xiaotian masuk bersama beberapa anggota penting keluarga Lin. Saat itu, jarum jam menunjuk ke angka 5. Bagaimana hasilnya? Apakah hasilnya sudah keluar? Lin Xiaotian bertanya pada Lin Zigao dan Lin Ziyuan di kasir. Lin Zigao tetap diam dan tertekan. Lin Ziyuan berkata, ya Pingchao menjual 375,2 juta. Itu banyak sekali. Lin Xiaotian terkejut, dan dia bertanya, bagaimana dengan Momo? Dia menjual 760 juta. Lin Ziyuan berkata dengan wajah bangga karena putrinya adalah pemenangnya. Dia telah menjadikan Qin Haodong sebagai menantunya, dan putrinya pasti dapat berbagi kehormatannya. Lagi, berapa? Lin Xiaotian bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di belakangnya terkejut. 300 juta yang dijual Lin Pingchao sudah merupakan angka yang mencengangkan, tetapi Lin Momo telah menggandakannya. 700 juta yuan sehari berada di luar imajinasi terliar semua orang. Totalnya 760 juta. Lin Ziyuan mengulanginya dengan keras lagi. Bagus sekali, itu cucu perempuanku. Lin Xiaotian tersenyum gembira. Dia tahu betul tentang cucu dan cucunya. Dia takut Lin Momo akan kehilangannya karena tipu daya Lin Pingchao, tetapi sekarang dia telah memenangkannya dengan keuntungan besar. Dia menoleh ke beberapa orang tua di keluarganya dan berkata, lihat, kan, Momo sangat cakap, aku benar memilihnya sebagai presiden. Dia berkata dan berjalan ke lobi dan mengumumkan kepada semua orang, Lin Momo adalah pemenangnya kali ini, dan dia akan menjadi presiden Lin's Group. Meskipun Lin Pingchao telah meramalkan hasilnya, dia masih merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah setelah mendengar pengumuman Lin Xiaotian. Ia meninggalkan toko perhiasan itu dengan tergesa-gesa. Ia mungkin akan muntah darah jika ia tetap tinggal di sana karena kegagalan itu merupakan kejutan besar baginya. Lin Pingchao pergi, kompetisi berakhir. Lin Momo dan yang lainnya meninggalkan toko perhiasan bersama. Setelah kembali ke rumah, Lin Pingchao mulai memecahkan dekorasi di dalam rumah. Semua gelas dan cangkir telah terlempar ke lantai, begitu pula akuarium di ruang tamu. Ikan-ikan mas berjuang di lantai. Nak, apa yang terjadi? Zhang Xiuying memeluk Lin Pingchao dan bertanya, Nak, kita sudah menggadaikan semua barang ini, kita harus membayarnya jika kamu terus menghancurkannya. Qin Haodong, Lin Momo, kalian bajingan, aku akan membunuh kalian semua. Lin Pingchao berkata sambil mendorong Zhang Xiuying. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dari saku dan menelepon Feng Tianda. Di grup Feng, seorang pria kekar berpakaian hitam berdiri di depan Feng Tianda. Pria itu berusia sekitar 30 tahun. Dia mungkin tidak setinggi itu, tetapi tampak cukup tangguh. Dia adalah Lukas, orang kepercayaan Zhou Tianhu, bos Jade Gang di Burma. Lukas berkata kepada Feng Tianda, atasanku mengirimku untuk membunuh Qin Haodong, aku harap kamu dapat membantu kami sebagai saudara ipar kami. Bagus, bos seharusnya melakukan ini lebih awal. Feng Tianda menggertakkan giginya dengan marah setiap kali Qin Haodong terlintas di benaknya.
Tidak ada yang bisa membuat geng Jade marah dan selamat. Lukas berkata dengan galak, kita agak terlambat karena Huaxia memiliki kebijakan pengendalian senjata yang ketat, dan bos kita butuh banyak waktu untuk membawa barang-barang ini ke Huaxia. Kudengar Qin Haodong cukup mampu bertarung, tetapi dia tidak akan pernah bisa menandinginya. Aku harus membunuhnya kali ini, demi saudara-saudaraku, Meng Gang dan Meng Tai. Lukas memiliki hubungan dekat dengan saudara Meng di Jade Gang, jadi dia berinisiatif datang ke Huaxia dan membunuh Qin Haodong. Feng Tianda juga memikirkan hal yang sama. Qin Haodong sudah mati baginya sekarang. Dia berkata dengan gembira, Tuan Lukas, Anda dapat membawa teman-teman Anda untuk beristirahat terlebih dahulu. Saya akan memberitahu Anda ketika saya memiliki informasi yang tepat. Kita harus membunuhnya dalam satu tembakan, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, ia membiarkan kepala pelayan membawa Lukas dan yang lainnya untuk beristirahat. Teleponnya berdering begitu mereka pergi. Feng Tianda memeriksa layar. Itu adalah nomor Lin Pingchao. Dia menekan tombol jawab. Begitu dia menekan tombol jawab, dia mendengar Lin Pingchao berteriak liar di seberang sana, Feng Tianda, carikan seseorang untuk membunuh Qin Haodong dan Lin Momo untukku. Feng Tianda tersenyum. Tidak diragukan lagi bahwa Lin Pingchao telah kalah dalam kompetisi. Dia berkata dengan tenang, Tuan Lin, membunuh orang adalah tindakan ilegal, saya tidak akan melakukannya, bagaimana kalau Anda melakukannya sendiri? Kau pikir aku tidak mau melakukan itu? Aku sudah melakukannya 3 kali dan mereka semua membiarkannya lolos. Aku hanya ingin kau membunuh keduanya bersama-sama, dan aku akan memberikan 3% saham untukmu. Lin Pingchao sudah kehilangan akal sehatnya sekarang, dan dia akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Qin Haodong akan sangat terkejut jika dia bisa mendengarnya. Manipulator jahat di balik layar yang dicari Qin Haodong adalah sepupu Lin Momo. Apakah kamu yakin akan hal itu? Feng Tianda bertanya dengan heran. Saham 3% itu berjumlah total 1 miliar yuan. Sekarang dia sudah memilikinya di tangannya, tetapi itu hanya hipotek, yang berarti Lin Pingchao dapat mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Tentu saja, tapi hanya jika kau bisa membunuh kedua bajingan itu untukku. Aku akan menyerahkan 3% saham dan 150 juta. Mata Lin Pingchao dipenuhi dengan nafsu berdarah. Dia ingin membunuh Qin Haodong dan Lin Momo sekarang. Baiklah, kalau begitu mari kita buat kesepakatan, Qin Haodong harus mati, tetapi akan sangat disayangkan jika Lin Momo mati bersamanya, aku jamin dia tidak akan muncul di kota Jiangnan lagi. Lin Pingchao berkata, baiklah, aku bisa menjadi kepala keluarga Lin asalkan kamu membawa Lin Momo pergi. Tunggu kabar baikku, aku akan melakukannya malam ini. Feng Tianda tertawa terbahak-bahak setelah menutup telepon. Zhou Tianhu telah mengirim Lukas ke sini hari ini untuk membunuh Qin Haodong, dan sekarang Lin Pingchao, si brengsek itu, berinisiatif untuk memberinya bagian 1 miliar itu. Itu benar-benar keberuntungan yang luar biasa. Di Villa Lin, Lin Ziyuan meminta Koki Zhang untuk menyiapkan banyak hidangan lesat. Seluruh keluarga berkumpul dan merayakan. Menantuku, aku tahu Momo tidak akan menang tanpamu hari ini, terima kasih atas bantuanmu, ayo, mari kita bersulang. Lin Ziyuan berkata sambil mengangkat gelas ke arah Qin Haodong dengan wajah gembira. Si kecil bertanya dengan tatapan ingin tahu, apa itu menantu laki-laki? Lin Ziyuan tersenyum dan berkata, menantu laki-laki adalah ayahmu, dan ayahmu adalah menantu laki-laki. Baiklah. Anak kecil itu mengangguk seolah-olah dia sudah mengerti sepenuhnya, tetapi kemudian dia bertanya, kalau begitu, aku harus memanggilnya apa, papa atau menantu? Lin Ziyuan mematuk wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, tentu saja kamu bisa memanggilnya ayah. Menantu laki-laki begitulah aku memanggilnya. Lin Momo tersipu dan berkata, ayah, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan Tang-Tang? Kenapa tidak masuk akal, mulai hari ini, Haodong adalah menantuku. Lin Ziyuan berkata sambil mengangkat gelasnya, ayo, menantuku, mari kita mabuk-mabukan hari ini. Lelaki tua itu benar-benar orang yang menepati janjinya. Ia membungkuk di atas meja dan kehilangan kesadaran setelah minum beberapa cangkir. Qin Haodong merasa aneh karena ayah mertuanya memang seorang peminum. Beberapa saat kemudian, si kecil sudah kenyang dan dia pergi bermain dengan Damao dan Ermao, meninggalkan hanya Qin Haodong dan Lin Momo di meja. Wajah Lin Momo memerah dan tampak sangat menggoda. Dia mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Qin Haodong, terima kasih banyak hari ini. Qin Haodong tersenyum dan berkata, dia bilang aku sudah menjadi menantunya, kita adalah keluarga, dan itulah yang seharusnya kulakukan. Dasar tukang bicara manis, aku tidak bilang aku ingin menikahimu. Lin Momo berkata, bahan-bahan produk yang dijual hari ini semuanya milikmu, dan produk-produk itu dibuat olehmu, sekarang semua pendapatannya telah diambil oleh Lin's Group, aku merasa seperti berutang padamu.
Omsetnya hari ini 760 juta, dan itu akan menjadi kerugian besar. Qin Haodong berkata, tidak apa-apa, aku sudah menjadi menantu di keluargamu, anggap saja itu sebagai hadiah pernikahanku. Qin Haodong tersenyum dan berkata, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bagaimana kalau kita jadikan malam ini sebagai malam pertama kita? Dalam mimpimu, aku harus menemani putriku, kata Lin Momo dengan pipi kemerahan. Qin Haodong memegang tangan Lin Momo dan berbisik, ayo kita lakukan setelah dia tidur. Kita lihat saja nanti. Lin Momo tidak menolak karena Qin Haodong sudah ada di hatinya. Qin Haodong sangat gembira dan tidak sabar untuk membawa si kecil tidur, namun, pada saat itu teleponnya berdering. Panggilan itu dari Yao Xianxian. Dia telah mengawasi Lin Pingchao di bawah pengaturan Qin Haodong. Setelah dia mendengar pembicaraan Lin Pingchao dan Feng Tianda di telepon, dia tidak sabar untuk melaporkan informasi itu kepada Qin Haodong. Qin Haodong mendengarkan telepon itu, wajahnya menjadi semakin dingin. Akhirnya, dia memiliki ekspresi membunuh di sekujur tubuhnya. Lin Momo penasaran mengapa Qin Haodong berubah seperti ini. Setelah menutup telepon, dia bertanya, siapa itu? Ada yang salah. Qin Haodong berkata dengan dingin, kami menemukan pria yang mengejarmu sebelumnya. Bab 172 banyak ikan. Apakah kamu menemukannya? Lin Momo bertanya dengan kaget. Siapa yang ingin membunuhku? Itu Lin Pingchao. Setelah Qin Haodong mengulangi apa yang dikatakan Yao Xianxian kepada Lin Momo, dia jatuh ke sofa dan bergumam, bagaimana ini bisa terjadi, mengapa dia begitu galak padaku, lagi pula aku sepupunya. Di mata sebagian orang, yang ada bukan keluarga, tapi kepentingan. Qin Haodong berkata dengan nada membunuh, siapapun yang ingin mengejar wanitaku harus mati. Haodong, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Momo bertanya dengan gugup. Lupakan saja, aku akan mengurusnya. Di grup Feng, kepala pelayan bergegas ke kantor Feng Tianda. Setelah masuk, dia berkata, Tuan muda, orang-orang kami baru saja melihat Qin Haodong dan Lin Momo meninggalkan Villa Lin dan pergi keluar kota. Apa tujuan mereka keluar kota tengah malam begini? Tanya Feng Tianda. Kami tidak tahu itu, tetapi mereka tampak bersemangat. Mereka tidak membawa pengawal, jadi mereka mungkin pergi jalan-jalan, atau mereka hanya ingin merayakan kemenangan mereka hari ini. Merayakan, naik kendaraan, sepertinya Tuhan lebih suka membantu orang-orang yang beruntung itu. Feng Tianda tertawa bangga. Hari ini adalah hari yang baik karena Jade Gang telah mengirim pembunuh mereka dan Lin Pingchao memberikan 3% sahamnya. Sekarang Qin Haodong dan Lin Momo akan pergi keluar kota, satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggu keuntungannya. Jika kau ingin naik wahana, kenapa kau tidak melakukannya di neraka saja? Wajah Feng Tianda berubah garang dan dia berkata kepada kepala pelayan, panggil Tuan Lukas ke sini untukku sekarang, katakan padanya saatnya telah tiba dan kita harus pindah sekarang. Di luar kota Jiangnan, malam cerah dan bulan bersinar. Semuanya tampak begitu indah. Di jalan, sebuah mobil Ferrari merah melaju kencang. Lin Momo duduk di kursi kopilot sambil menikmati angin malam yang sejuk. Ia berkata kepada Qin Haodong, kita mau kemana, sudah sangat larut. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ayo pergi memancing. Lin Momo tampak bingung dan bertanya, memancing, di mana, kita bahkan tidak punya peralatan memancing. Orang bijak kuno, Jiang Taigong, pernah menggunakan kail lurus untuk memancing, dan kita bahkan tidak membutuhkan kail apapun. Qin Haodong tersenyum dan berkata, ikan besar akan datang kepada kita nanti. Lin Momo tampaknya mengerti. Dia berkata, maksudmu Lin Pingchao? Dia hanya salah satu dari mereka, kita berbicara tentang banyak hal. Setelah Qin Haodong berkata demikian, dia samar-samar melihat melalui kaca spion bahwa beberapa mobil hitam melaju kencang ke arah mereka. Ini dia ikannya, ucapnya sambil memutar setir. Mobil sport itu pun keluar jalur dan melaju ke jalan terpencil. Lukas membawa lebih dari 10 rekannya dan bergegas keluar dari grup Feng, dan mereka segera menemukan mobil itu di bawah bimbingan Feng Tianda. Namun mobil sport itu tampaknya telah menemukan mereka juga. Mobil itu berbelok ke jalan sempit. Betapa bodohnya dia, kita akan kesulitan mengejarnya jika dia berada di jalan tol, tetapi sekarang karena mereka berada di jalan sempit, keuntungan dari mobil sport itu akan terbuang sia-sia, mereka membahayakan diri mereka sendiri. Lukas berkata dan melambaikan tangan kepada sopirnya, kejar dia sekarang, ini daerah pinggiran kota yang jarang penduduknya, tempat yang sangat bagus untuk membunuh. Mereka telah menyusup ke Huaxia, tetapi mereka masih merasa takut dengan polisi di sini. Huaxia memiliki kebijakan pengendalian senjata yang sangat ketat. Bertindak di kota akan dengan mudah menarik perhatian polisi, yang akan menimbulkan masalah besar. Sekarang Qin Haodong dan Lin Momo telah pergi ke alam liar bersama-sama.
Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk bergerak. Setelah mendapat aba-aba, semua pengemudi langsung tancap gas. Diiringi suara mesin yang menderu, sedan-sedan itu melaju kencang. Tak lama kemudian, mereka mendapati mobil sport itu berhenti di lereng bukit. Qin Haodong dan Lin Momo berdiri di belakang mobil, bergandengan tangan. Di bawah sinar bulan yang terang, keduanya tampak seperti pasangan yang sempurna dalam legenda. Lukas tampaknya telah mengetahui perbedaannya, tetapi dia tidak peduli karena semua rekannya memegang senjata di tangannya. Dengan demikian, dia tidak akan pernah takut pada pemuda yang tidak bersenjata itu. Dia membawa anak buahnya keluar dari mobil dan mengepung Qin Haodong dan Lin Momo. Demi keselamatan, mereka menjaga jarak 10 meter dari keduanya. Lukas menunjuk Qin Haodong dengan AK di tangannya dan berteriak, "Kamu harus mati, hari ini, serahkan wanita itu kepada kami bisa menyelamatkan nyawanya." Qin Haodong menatap Lukas dan tersenyum. Dia berkata, "Terakhir kali aku memberitahu Meng Tai bahwa ini adalah Huaxia, ini bukan tempat untuk kalian para badut yang bertingkah liar," tapi dia tidak mau mendengarkan, jadi dia berakhir dengan menyedihkan. "Kata-kata yang sama juga ditujukan kepadamu sekarang, berlututlah bersama kalian dan mohon agar kami mengampuni nyawa kalian, atau kalian akan mati bersama-sama." "Anak muda, kau sudah muak hidup." Lukas berkata sambil melambaikan tangan ke arah anak buahnya, tembak mereka di lengan baju. Saat dia berkata demikian, dan di hadapan orang-orangnya, mereka mengangkat senjata di tangan mereka. 6 atau 7 bayangan melesat keluar seperti hantu. Dalam sekejap, mereka semua telah tersungkur ke tanah. Orang-orang ini adalah Divine Mercenaries yang bersembunyi dalam kegelapan. Orang-orang itu, termasuk Saber, semuanya telah mencapai level ke-8 overpower dan semuanya berpengalaman. Orang-orang biasa itu tidak lebih dari sekadar sepotong kue bagi mereka. Lukas dan rekan-rekannya telah tersingkir sebelum mereka dapat melihatnya dengan jelas. Lukas terkejut, tidak pernah terpikir olehnya bahwa Qin Haodong memiliki begitu banyak orang kuat yang mengintai di sekitarnya. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Qin Haodong. Kemudian dia berteriak kepada Saber dan yang lainnya, "Diam, atau aku akan menembaknya sekarang juga." Dia hendak menyandera seseorang, tetapi sebelum dia selesai berteriak, tubuhnya menggigil dan jarum perak muncul di dadanya. Sekarang semua bagian tubuhnya telah membeku kecuali mulutnya. Dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. "Apa yang telah kau lakukan padaku, bajingan?" Lukas benar-benar panik. Akhirnya, dia mengerti mengapa Meng Tai dan Meng Gan dihabisi tanpa suara. Dia belum pernah melihat hal-hal menyeramkan seperti ini sebelumnya. Qin Haodong melangkah maju ke arah Lukas. Ia mengambil AK dan melemparkannya ke Saber di sisi lain. Kemudian ia menendangnya ke tanah dan bertanya, "Katakan padaku, siapa kamu, mengapa kamu ada di sini, di Huaxia?" Lukas cukup galak, dan dia berteriak, "Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu. Tidak ada yang bisa membuat Jade Gang marah dan selamat. Geng Jade, cepat atau lambat aku akan menghabisinya." Qin Haodong mengabaikan Lukas dan menoleh ke Saber. Dia berkata, "Singkirkan semua senjata ini dan simpan di gudang kita untuk berjaga-jaga kalau kita bisa menggunakannya di masa mendatang." "Siap, bos," jawab Saber bersemangat. Mereka punya perasaan khusus terhadap senjata sebagai tentara bayaran. AK biasa itu sudah cukup untuk menyerang semua anggota Divine Mercenaries. "Bos, bagaimana kita menghadapi orang-orang itu?" tanya Saber sebelum dia mengambil semua senjatanya. "Tangan mereka berlumuran darah, dan mereka akan terus merusak dunia jika kita mengampuni nyawa mereka, jadi, kirim mereka ke neraka." Qin Haodong berkata sambil melemparkan botol, "Ini adalah body melting powder, cobalah untuk membuatnya tidak tahu apa-apa." "Ya, bos," jawab Saber sambil mengambil botol-botol itu. Mereka adalah 3 kelompok tentara bayaran teratas di dunia, yang berarti mereka sudah familiar dengan hal-hal semacam ini. Melihat Qin Haodong menjatuhkan hukuman mati kepada mereka, Lukas pun memohon dengan tergesa-gesa. "Tolong, lepaskan kami, aku tidak akan pernah kembali ke Huaxia lagi." Qin Haodong berkata dengan dingin, "Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kamu seharusnya melihat ini ketika kamu membunuh orang lain. Anak muda, geng Jade tidak akan pernah membiarkanmu mati jika kau membunuhku." Sebelum Lukas selesai berteriak, Saber mencengkeram lehernya dan mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian SWAT dan yang lainnya telah mengurus semua orang-orang Lukas. Orang-orang itu telah melakukan semua hal yang jahat dan sekarang mereka akhirnya membayar harganya. Setelah mereka berurusan dengan semua orang itu, Saber membuka botol kecil yang berisi bubuk kuning muda. Ia menumpahkan bubuk itu ke tubuh Lukas. Anehnya, ia mendapati tubuh Lukas mulai mencair dengan cepat. Dalam waktu 3 menit, Lukas mencair menjadi bubuk hitam dalam jumlah sedikit. Saat angin gunung bertiup, bubuk itu menghilang seolah-olah tidak pernah ada. "Bos, ini barang yang bagus sekali."
Sebagai tentara bayaran, mereka tidak bisa menghindari pembunuhan, dan mereka selalu merasa kesulitan saat berurusan dengan mayat. Sekarang semuanya menjadi mudah dengan bantuan body melting powder. Tak lama kemudian, Saber menangani 10 mayat lagi. Qin Haodong berkata kepada Lin Momo, kamu bisa kembali bersama Saber, aku masih punya banyak hal yang harus diselesaikan. Lin Momo tahu dia akan menemukan Lin Pingchao, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahannya setelah ragu-ragu. Lin Pingchao pantas atas apa yang telah dia lakukan, dan bahkan kematian tidak dapat menebus semua kejahatannya. Feng Tianda mondar-mandir di kantornya yang besar, dengan wajah penuh kegembiraan. Dia mondar-mandir sambil membayangkan Qin Haodong ditembak di lengan bajunya, dan Lin Momo diperkosa olehnya di ranjang besarnya. Dia membayangkan 3% saham Lin's Group yang ditambahkan ke sakunya. Semua itu membuatnya bergairah. Pada saat itu pintu berderit dan dibuka oleh seseorang. Siapa dia? Aku bilang jangan masuk dan ganggu aku tanpa. Lamunannya terputus dan dia menjadi kesal. Dia menoleh ke arah pintu, lalu matanya terbuka lebar karena terkejut. Dia bertanya dengan suara gemetar, bagaimana kau bisa ada di sini? Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa orang yang menerobos masuk adalah Qin Haodong, pria yang telah ditembak di lengan bajunya dalam imajinasinya. Tuan Feng, bukankah Anda mengirim orang untuk mencari saya, mengapa Anda tidak menyambut saya saat saya datang ke sini? Qin Haodong berkata sambil berjalan langsung ke kantor dan duduk di sofa di sebelah Feng Tianda, menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Feng Tianda mengumpat lukas dalam hati dan bertanya-tanya mengapa orang itu tidak lebih baik dari sampah yang membiarkan Qin Haodong melarikan diri dan datang kepadanya, terutama dengan begitu banyak orang dan senjata. Namun, apapun yang ada dalam pikirannya, dia tidak akan mengatakannya. Dia berpura-pura tenang dan berkata, Qin Haodong, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Qin Haodong mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, Feng Tianda, kamu bisa saja menjalani kehidupan yang nyaman seperti orang kaya lainnya, tetapi kamu memilih untuk membuatku marah, betapa bodohnya kamu. Feng Tianda mengancam dengan pengecut, aku peringatkan kamu, Qin Haodong, jangan melewati batas, kamu ada di grup Feng, sekarang keluar dari sini atau aku akan memanggil polisi. Qin Haodong sudah lelah menjelek-jelekkan dia, jadi dia menerapkan sihir pikiran dan bertanya, katakan padaku, apa hubungan antara kamu dan geng Jade di Burma, dan bagaimana kamu dan Lin Pingchao bisa bersekongkol satu sama lain. 10 menit kemudian, Qin Haodong sudah menjelaskannya dengan jelas, termasuk bagaimana dia berkolusi dengan Jade Gang untuk berhenti memasok grup Lin, dan bagaimana dia berkolusi dengan Lin Pingchao untuk mengejar Lin Momo. Ekspresi mata Qin Haodong berubah dingin setelah mendengar semua itu. Dia berkata, karena kamu mencari kematian, aku bisa membantumu. Bab 173. Gadis yang terbakar. Malam telah larut dan kota Jiangnan yang bising perlahan menjadi sunyi. Segala sesuatu tampak tertidur. Pada saat ini, terjadi kegaduhan hebat di internet. Feng Tianda, Presiden grup Jiangnan Feng, membuat siaran langsung di platform audio internet untuk menyampaikan pengakuannya kepada seluruh dunia. Dia tidak hanya mencantumkan semua kebiasaan buruknya makan, minum, berjudi, dan bermain dengan wanita selama bertahun-tahun, tetapi dia juga menjelaskan banyak praktik buruk seperti penyelundupan batu giok mentah dan penggelapan pajak oleh grup Feng dan geng giok Myanmar. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bukti seperti buku rekening di internet. Apakah binatang ini gila? Ayah Feng Tianda sedang bermain dengan seorang wanita cantik di tempat tidur. Ketika mendengar berita itu, dia menendang wanita itu keluar dari tempat tidur. Kemudian dia bergegas berpakaian dan bergegas ke grup Feng. Video ini bagaikan bom. Bukan hanya dia, tetapi juga semua anggota penting Dewan Direksi grup Feng terbangun dengan kaget. Mereka tahu bahwa penyesalan Feng Tianda sama saja dengan mendorong grup Feng langsung ke jurang puluhan ribu kaki, dan tidak ada ruang untuk pemulihan sama sekali. Beberapa orang dari keluarga Feng melarikan diri begitu saja, dan yang lainnya berkeliling mencari Feng Tianda. Namun, meskipun orang-orang ini menggali sedalam-dalamnya, mereka tidak dapat menemukan jejak Feng Tianda. Departemen Penegak Hukum di kota Jiangnan segera mengambil tindakan. Departemen Keamanan Publik dan Perpajakan segera memeriksa grup Feng dan mencari bukti. Hanya beberapa jam kemudian, keluarga Feng, yang telah berdiri di kota Jiangnan selama bertahun-tahun, runtuh. Tentu saja, Qin Haodong melakukan semua ini. Sebelum membunuh Feng Tianda, dia tidak lupa membantu Lin Momo untuk membasmi pesaing penting. Feng Tianda, tuan muda keluarga Feng yang selama bertahun-tahun bersikap sangat angkuh, telah menjadi abu terbang dan hanyut ke dalam sumur kotor di sepanjang saluran pembuangan. Dengan mata merah, Lin Pingchao duduk di sofa di ruang tamu rumah Lin Zigao. Dia dengan cemas menunggu jawaban Feng Tianda. Melihatnya, Zhang Xiuying menasihati,
Nak, lupakan saja, meskipun rumah sudah digadaikan, kita masih punya 10% saham di Lins Group, kita tidak perlu khawatir soal makan dan minum seumur hidup. Lin Zigao juga berkata, ya, Nak, Momo adalah sepupumu, bahkan jika kamu kalah, itu bukan masalah besar. Sial. Lin Pingchao bangkit dari sofa dan meraih cangkir lalu melemparkannya ke lantai dengan kasar, sambil menggeram dengan liar, Lin Momo memang jalang, aku tidak punya sepupu seperti itu, aku ingin dia mati. Zhang Xiuying berkata, tetapi Anda telah bertindak berkali-kali, tindakan Anda tidak hanya tidak efektif tetapi juga merusak properti kami, dengan bantuan Qin Haodong, kami tidak dapat mengalahkannya. Tidak, aku punya banyak akal, bagaimana mungkin aku tidak bisa mengalahkan seorang wanita dan seorang pria muda, mereka akan segera mati. Kemudian Lin Pingchao tertawa lebar. Setelah tertawa, dia mengeluarkan ponselnya dan mulai menghubungi nomor telepon Feng Tianda. Namun, tidak ada yang menjawab panggilannya. Ada apa, kamu sudah meninggal, kenapa tidak mengangkat telepon? Lin Pingchao sekarang sudah dalam keadaan setengah gila, memarahi Feng Tianda dan menekan tombol ponselnya dengan putus asa. Jangan panggil dia lagi, dia sudah meninggal. Bersamaan dengan datangnya suara dingin itu, sosok Qin Haodong tiba-tiba muncul di lobi Villa Lin. Kenapa kamu di sini? Ketika Lin Zigao melihat Qin Haodong, dia merasakan kepanikan yang tidak dapat dijelaskan pada Qin Haodong. Zhang Xiuying berteriak dengan suara melengking, kamu telah membantu wanita itu memenangkan anakku, apalagi yang kamu inginkan? Tidak apa-apa, aku hanya ingin berbicara dengan putramu. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menepuk dada Lin Zigao dan Zhang Xiuying, dan keduanya tiba-tiba pingsan. Sejak Qin Haodong memasuki gerbang, kegilaan Lin Pingchao memudar dengan cepat, dan matanya menunjukkan ketakutannya. Semakin serakah dan posesif seseorang, semakin takut mati, dan semakin takut kehilangan nyawanya. Lin Pingchao adalah contoh paling khas dari orang-orang seperti ini. Dia hanya ingin mencabik-cabik Qin Haodong dan memakannya. Sekarang dia melihat Qin Haodong, tetapi dia ketakutan. Apa yang akan kau lakukan, apa yang telah kau lakukan pada orang tuaku? Kejatuhan Lin Zigao dan Zhang Xiuying membuat Lin Pingchao semakin panik. Dalam hatinya, lebih baik 3 orang berhadapan bersama daripada menghadapi Qin Haodong sendirian. Mereka tidak mati, aku hanya tidak suka terlalu banyak kebisingan, aku ingin mengobrol denganmu. Qin Haodong berbicara dengan tenang, tetapi tetap tidak bisa menyembunyikan ekspresi membunuh yang tersembunyi di wajahnya. Dia berkata kepada Lin Pingchao, apakah kamu mengatur pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dan membuat Momo terluka pada awalnya? Wajah Lin Pingchao berubah, lalu menyangkal, itu bukan aku, jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Qin Haodong tidak membutuhkan pengakuan Lin Pingchao karena dia telah menemukan jawabannya dari ekspresinya. Dia melanjutkan, kedua kalinya, kamu menemukan pembunuh dalam kecelakaan lalu lintas. Ketiga kalinya, kamu menyewa raja prajurit omong kosong dari Asia Tenggara itu. Lin Pingchao berkata, Qin Haodong, jangan coba-coba menipuku, kamu pasti punya pena perekam atau kamera video, kamu ingin mendapatkan bukti dan mengirimku ke Biro Keamanan Publik, jangan pikirkan itu, aku tidak akan tertipu. Qin Haodong tidak memperdulikannya dan berkata, mengapa tidak menjadi generasi kedua yang kaya saja dengan jujur, kamu hanya ingin menjadi presiden tetapi kamu tidak mampu, jika kamu menggunakan cara persaingan yang normal, tidak apa-apa, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan cara yang kasar ini, dan menyakiti sepupumu. Meskipun kamu punya banyak ide dan kejam, sayangnya kamu bertemu denganku, mungkin Momo akan terbunuh olehmu tanpa aku, tetapi selama aku di sini, kamu bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya pun. Memikirkan kegagalannya, Lin Pingchao menunjukkan ekspresi dendam dan berkata, memangnya kenapa? Meskipun aku gagal sekarang, bukan berarti aku tidak bisa berhasil di masa depan. Di masa depan. Qin Haodong berkata dengan nada mencemooh, kamu telah melakukan begitu banyak hal yang merugikan, apakah kamu pikir kamu memiliki masa depan, kamu harus mati hari ini. Wajah Lin Pingchao memancarkan sedikit kepanikan, tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata, meskipun kamu banyak bicara, tetapi kamu tidak punya bukti. Polisi tidak dapat menangkapku tanpa bukti, dan kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Dasar bodoh, ingatanmu benar-benar tidak kuat, sudah kubilang aku bukan polisi dan tidak butuh bukti, meskipun semua perbuatan tidak bermoralmu sudah dihapus bersih, itu tidak ada gunanya, selama aku ingin kau mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Merasakan tatapan membunuh Qin Haodong, Lin Pingchao benar-benar panik. Saat dia melangkah mundur, dia berkata, Qin Haodong, aku peringatkan kamu bahwa pembunuhan adalah tindakan yang melanggar hukum. Melawan hukum, kau bisa pergi ke neraka dan menuntutku. Kemudian Qin Haodong menepukkan tangannya di dada Lin Pingchao, dan ki asli kayu hijau langsung menembus arteri Lin Pingchao. Ketika Qin Haodong kembali ke Villa Lin, waktu sudah menunjukkan pukul 2 tengah malam.
Qin Haodong membuka pintu kamar tidur dengan lembut, hanya untuk melihat si kecil tertidur lelap. Lin Momo sedang duduk di dekat tempat tidur, bahkan belum mengganti pakaiannya. Momo, kenapa kamu belum tidur? Qin Haodong duduk di sebelah Lin Momo, memegang bahunya dan berbisik. Bagaimana aku bisa tidur tanpa kau kembali? Lin Momo bertanya, bagaimana kabar Lin Pingchao? Apakah kamu khawatir tentang dia atau tentang aku? Tanya Qin Haodong. Tentu saja aku khawatir padamu. Lin Pingchao telah berulang kali menyakitiku dan putriku. Tidak ada hubungannya denganku apakah dia mati atau tidak. Tidak perlu khawatir tentangku, kau lihat, aku baik-baik saja. Qin Haodong mengubah wajahnya dan berkata dengan suara dingin, kau dan si kecil adalah tujuanku, siapapun yang berani menyakitimu harus mati, tidak peduli siapa dia. Kau benar-benar membunuhnya. Apa tidak apa-apa, kata Lin Momo gugup. Meskipun dia telah melihat banyak hal baru-baru ini, dia tetaplah orang biasa. Jangan khawatir, percayalah padaku, tidak akan terjadi apa-apa. Qin Haodong berkata sambil memeluk Lin Momo erat-erat, aku tidak akan membiarkan kesalahanku terjadi, aku akan menjagamu dan Tang Tang dengan baik, dan melindungimu dari bahaya seumur hidupmu. Haodong, terima kasih telah melakukan banyak hal untukku. Lin Momo berkata dengan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin kau bisa berterima kasih padaku, memberikanmu padaku? Qin Haodong tertawa. Lin Momo mengangkat kepalanya dan memeluk Qin Haodong, lalu menciumnya perlahan. Tampaknya dia menjawab pertanyaan itu dengan tindakan nyata. Qin Haodong tentu saja tidak akan mundur saat bertemu dengan hal yang baik seperti itu. Dia memeluk Lin Momo erat-erat dan mulai membelainya. Mereka seperti kayu bakar. Dengan percikan api itu pun menyala tanpa bisa diperbaiki. Pada saat ini, Qin Haodong mengendus dan bertanya, apa baunya? Lin Momo pun sedikit tersadar dan berkata, aku juga bisa menciumnya. Seperti ada yang terbakar. Dia menoleh dan melihat asap dan api keluar dari kamar Tang Tang. Dia segera berteriak, sialan, kamar Tang Tang terbakar. Si kecil sedang tidur, bagaimana mungkin kamarnya bisa terbakar? Namun, saat ini, Qin Haodong tidak dapat memperhitungkan hal itu. Dia segera meninggalkan Lin Momo dan memeluk lelaki kecil itu dalam pelukannya. Barulah ia menyadari bahwa Tang Tang adalah sumber api. Bukan hanya pakaian di tubuhnya yang terbakar, tetapi juga mulut dan hidungnya. Yang paling aneh adalah ia masih tertidur dan tampak tidur nyenyak. Sialan, apa yang terjadi, apakah putriku terbakar? Tepat saat dia memikirkan hal itu, pakaiannya mulai terbakar. Panggil orang untuk memadamkan api. Qin Haodong memberitahu Lin Momo lalu bergegas ke kamar mandi sambil menggendong si kecil. Sekarang tidak ada cara lain selain menggunakan air untuk memadamkan api. Setelah bergegas ke kamar mandi, Qin Haodong menyalakan kepala pancuran, lalu berdiri bersama putrinya. Di bawah derasnya arus, api di tubuh mereka akhirnya padam, dan si kecil pun terbangun. Papa, apa yang kau lakukan, kenapa kau mandi bersamaku? Tanya si kecil dengan bingung. Qin Haodong menundukkan kepala pancuran. Jangan bicarakan itu, jika aku tidak bereaksi cepat, kamu akan membakar rumah kita. Saat itu, Sabar dan beberapa orang membantu Lin Momo memadamkan api di kamar tidur dan bergegas ke kamar mandi. Qin Haodong berkata kepada mereka, tidak apa-apa, kalian bisa kembali. Haodong, apa yang terjadi, kenapa dia tiba-tiba terbakar? Lin Momo bertanya dengan ekspresi khawatir. Sepertinya Tang Tang punya masalah, kata Qin Haodong sambil memegang Tang Tang dengan satu tangan dan memeriksa denyut nadinya dengan tangan lainnya. Qin Haodong membutuhkan waktu 5 menit untuk memeriksa sebelum dia menarik tangan kanannya. Papa, apa yang kamu lakukan dengan pergelangan tangan Tang Tang? Si kecil tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia bertanya dengan ekspresi penasaran. Haodong, apakah kamu melihat ada masalah? Mendengar masalah kesehatan putrinya, Lin Momo merasa khawatir terhadap si kecil. Qin Haodong terkejut dan bergumam, ya Tuhan, putri kita adalah Suzaku jenius. Bab 174 Kebangkitan Sang Jenius. Tidak heran Qin Haodong terkejut. Jenius Suzaku berada di peringkat kelima di antara 10 jenius teratas di dunia kultivasi, lebih tinggi dari jenius Qilin milik Ma Wenzhuo. Jenius itu langka bahkan di dunia kultivasi. Namun hanya dalam beberapa hari, ia pertama kali melihat jenius Qilin, dan kemudian putrinya menjadi jenius Suzaku. Lin Momo tidak mengerti ini. Dia bertanya dengan cemas, apa yang kamu bicarakan? Apa itu Suzaku jenius? Si kecil mengikutinya dan bertanya, ya, Papa, apa itu Suzaku? Apakah cantik seperti burung merak? Tang Tang suka burung merak dengan ekor besar yang indah. Selama percakapan, mulutnya seperti akan menyemburkan api lagi. Qin Haodong dengan cepat membalikkan si kecil agar tidak membakar Lin Momo.
Anda tidak berlatih bela diri, jadi wajar saja Anda tidak mengerti hal itu. Suzaku Genius adalah tubuh yang sangat langka dan seperti jenius bela diri dalam drama bela diri. Qin Haodong takut dengan kecemasan Lin Momo dan menghiburnya dengan berkata, jangan khawatir. Ini hal yang baik dan tidak akan menyakiti Tang Tang. Mendengar ini, Lin Momo merasa lega. Dia berkata, tapi masalahnya adalah Tang Tang akan terbakar dari waktu ke waktu. Bagaimana jika terjadi kebakaran besar? Dan Tang Tang akan pergi ke sekolah besok. Dia akan dianggap sebagai monster oleh teman-teman sekelasnya. Jangan khawatir, aku punya solusinya. Situasinya adalah karena Suzaku Genius baru saja bangkit, dan semuanya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Kemudian Qin Haodong membiarkan si kecil duduk, lalu memukul 36 titik akupuntur vital di tubuhnya. Dengan cara yang unik, Qin Haodong menyegel api di tubuhnya. Setelah melakukan semua ini, si kecil akhirnya kembali normal, dan Lin Momo menghela napas lega. Qin Haodong mulai merasakan denyut nadi Tang Tang lagi, memastikan bahwa si kecil itu adalah Suzaku Genius. Waktu kebangkitan sang jenius juga berbeda. Ma Wenzuo lahir dalam keadaan terbangun, tetapi karena kilin jenius tidak seistimewa Suzaku Genius, hal itu tidak diperhatikan. Namun, Suzaku Genius milik si kecil itu terbangun relatif terlambat. Ia berada di bawah stimulasi ganda pil Qin Haodong dan Sutra Suantian. Ia masih membutuhkan waktu yang lama atau tidak akan pernah terbangun dalam kehidupan ini tanpa Qin Haodong. Namun sekarang, karena si jenius Suzaku telah bangkit, maka tidak cocok lagi untuk berlatih Sutra Suantian. Qin Haodong memilih satu set Sutra Yandi dari keahliannya dan berlatih bersama si kecil. Ini adalah satu set Sutra Api, yang dapat membantu mengendalikan api dalam tubuh setelah membentuk fondasi. Pada saat itu, mereka tidak perlu khawatir lagi tentang menghirup api. Setelah Sutra Yandi membentuk siklus dasar dalam tubuh Tang Tang, Qin Haodong membawanya kembali ke tempat tidur untuk tidur. Untuk berjaga-jaga, Qin Haodong tidak pergi, tetapi berbaring di samping si kecil. Bagaimanapun juga, api Suzaku Genius terlalu kuat, dan sekarang dia berada pada level kultivasi yang rendah. Segel yang dibuatnya sangat lemah, tidak jelas kapan segel itu akan rusak dan api akan menyala lagi. Keesokan harinya, dua berita besar tersebar di kota Jiangnan. Pertama, Feng Tianda, tuan muda keluarga Feng, mengakui kesalahannya di depan umum, lalu menghilang secara misterius. Kemudian grup Feng dicabut oleh Departemen Kehakiman karena dugaan penyelundupan dan penggelapan pajak. Grup Feng, yang pernah menguasai setengah dari industri perhiasan di kota Jiangnan, jatuh begitu saja. Hal yang paling aneh adalah hilangnya Feng Tianda. Berdasarkan data pengawasan yang dikirim oleh polisi, dipastikan bahwa dia tidak pernah keluar dari kamarnya lagi, tetapi bagaimana mungkin orang sebesar itu bisa menghilang begitu saja? Saat Feng's Group mengalami kecelakaan, Lin's Group, raksasa perhiasan kedua, juga tidak tenang. Lin Pingchao, generasi ketiga keluarga Lin, gagal menantang Lin Momo kemarin. Setelah kembali ke rumah, suasana hatinya benar-benar tak terkendali. Kemudian, ia bahkan mengalami infak miokard dan meninggal mendadak. Ayahnya, Lin Zigao, dan ibunya, Zhang Xiuying, keduanya dikirim ke rumah sakit jiwa karena terlalu terstimulasi. Di sebuah gedung yang sangat sunyi di pinggiran ibu kota, seorang pria tua dengan rambut seputih salju dan seorang wanita cantik berusia 20-an menatap layar komputer di depan mereka, yang sedang memutar video pengakuan Feng Tianda. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu bertanya, "Bagaimana menurutmu, gadis?" Meskipun ekspresi wanita itu sangat serius, dia memberikan kesan yang sangat menawan kepada orang-orang. Dia mengedipkan mata besarnya yang indah dan berkata, "Meskipun orang ini terlihat sangat normal, saya yakin dia dikendalikan oleh orang lain, tetapi level orang-orang itu sangat tinggi, orang biasa tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Saya menduga bahwa itu adalah seorang praktisi yang melakukan keterampilan tersebut." "Saya rasa begitu." Lelaki tua itu berkata, "Di Kabupaten Wufeng, kota Jiangnan, ada dua video pengakuan dosa di depan umum, salah satunya adalah Fu Haikun, Direktur Biro Keamanan Publik Daerah, dan yang lainnya adalah Bai Wenji, saudara iparnya. Situasinya sangat mirip dengan Feng Tianda, saya menduga bahwa pelakunya adalah orang yang sama." "Kakek, saya juga sudah melihat kedua video itu, meskipun mereka mengaku bahwa karena dikendalikan oleh orang lain, isinya sepenuhnya benar, itu menunjukkan bahwa pelakunya bukan orang jahat, jadi menurut saya kita tidak perlu ikut campur dalam masalah ini." Orang tua itu berkata, "Pokoknya, menerapkan keterampilan sihir kepada orang biasa itu melanggar aturan kami, tapi aku tidak ingin melakukan apapun kepada orang ini. Kau pergilah dan lihatlah, jika orang ini orang baik, kita bisa mengizinkannya bergabung dengan kita. Selama beberapa tahun terakhir, kita telah mengalami banyak kehilangan personel, dan kita sangat membutuhkan darah segar." Wanita itu tersenyum menggoda, "Baiklah, aku akan menangani masalah ini dengan tanganku dan segera pergi ke kota Jiangnan."
Lalu aku akan melihat apakah keterampilan sihirnya atau hipnosis rubahku lebih baik. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, gadis kecil, meskipun kamu berbakat, kamu tidak dapat menggunakan hipnosis rubahmu tanpa pandang bulu. Jika tidak, jika kekuatan spiritual orang itu jauh melampaui kekuatanmu, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Wanita itu tertawa dan berkata, apa yang tidak terpikirkan, apakah aku jatuh cinta padanya? Lagi pula, aku sudah berusia akhir 20-an dan belum punya pacar. Orang tua itu menegur, omong kosong, orang itu bisa menggunakan keterampilan sihir dengan tingkat yang begitu tinggi, dia mungkin lebih tua dariku, apakah kamu ingin menikah dengan seorang pria tua? Wanita itu tersenyum senang. Saya akan berhati-hati, kakek, jika dia terlihat seburuk dirimu, saya yakin saya tidak akan menggunakan Fox Hypnosis saya. Selain itu, jika dia ingin Fox Hypnosis saya tidak berguna, kekuatan spiritualnya harus lebih dari 10 kali lebih kuat dari saya perkirakan orang seperti ini belum lahir. Lalu, dia berlari keluar ruangan sambil tertawa. Gadis nakal, aku tidak jelek, saat kakekmu masih muda, akulah yang menjadi topeng keluarga. Lelaki tua itu begitu marah hingga janggutnya bergoyang. Namun, matanya penuh dengan rasa sayang pada gadis itu. Di Villa Lin, karena situasi si kecil sangat tidak stabil, Qin Haodong tidak mengizinkannya pergi ke taman kanak-kanak. Karena hal besar terjadi di keluarga Lin, Lin Ziyuan dan Lin Momo bergegas ke Lin's Group bersama-sama, dan Qin Haodong merawat si kecil di rumah sendirian. Mereka menghabiskan pagi hari di rumah. Menjelang siang, si kecil berkata, Papa, aku lapar, Papa bisa mengajakku keluar untuk makan makanan lezat. Mendengar ini, Qin Haodong teringat bahwa dia telah berjanji kepada Kiwaner untuk merayakan menstruasinya, yang juga dijuluki sebagai bibinya. Jika Qin Haodong gagal menepati janjinya lagi, wanita itu harus bertengkar dengannya. Tang Tang, kita akan makan makanan lezat dengan bibi Waner siang ini. Kemudian Qin Haodong mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi telepon Kiwaner. Melihat hari sudah siang lagi, Qin Haodong masih diam, Kiwaner duduk di depan komputer dengan marah. Tepat saat itu telepon berdering. Melihat si penelepon, Kiwaner menyadari bahwa itu adalah Qin Haodong. Dia langsung merasa senang dan berkata, kupikir kau akan membatalkan janji temu kita lagi. Beraninya aku menyinggungmu, aku tidak berani menyinggung bibimu. Qin Haodong tertawa dan berkata, apa yang ingin kamu makan siang ini, aku yang traktir. Kiwaner berkata, bagaimana dengan makanan barat, aku sudah lama tidak makan steak. Setelah si jenius terbangun, pendengaran si kecil menjadi sangat tajam. Dia mendengar percakapan antara kedua orang itu dengan jelas dan langsung berteriak gembira, oke, Tang Tang sudah lama tidak makan steak, dan Tang Tang harus makan salad buah. Kiwaner awalnya ingin makan malam dengan Qin Haodong. Setelah mendengar tangisan si kecil, dia bertanya dengan sedikit terkejut, bukankah Tang Tang pergi ke taman kanak-kanak hari ini? Dia sedang tidak enak badan hari ini, jadi aku akan membawanya pulang, apa kamu keberatan kalau aku mengajaknya makan siang bersama kita? Kiwaner berkata, tentu saja tidak, aku suka Tang Tang. Bibi Waner, Tang Tang juga menyukaimu, teriak si kecil ke mikrofon. Ayo Tang Tang, aku akan membawamu makan makanan lezat. Kiwaner sungguh-sungguh menyayangi anak kecil itu, bahkan ia bermimpi dapat memiliki seorang gadis kecil semanis itu di masa mendatang. Setengah jam kemudian, Qin Haodong dan Kiwaner masuk ke restoran barat bersama si kecil. Karena ketiga pria itu tampan, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Mereka memilih ruang pribadi dan mulai duduk dan berbagi makan siang. Qin Haodong memberi hormat pada si kecil, lalu mengangkat gelasnya ke Kiwaner dan berkata, ayo, mari bersulang, selamat ulang tahun untuk bibimu. Melihat Qin Haodong menyebutkan hal ini, Kiwaner tersipu, tetapi tetap mengangkat gelasnya dan menyentuhnya. Sebelum dia bisa mengambil kembali cangkirnya, si kecil mengangkat minumannya dan berteriak, dan aku, Tang Tang juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada bibimu. Dengan baik. Qin Haodong dan Kiwaner sempat merasa malu, namun mereka tetap menyentuh cangkir itu bersama si kecil, lalu mereka minum bersama. Namun, saat-saat memalukan itu belum berakhir. Setelah meletakkan minumannya, si kecil memegang lengan Kiwaner dan bertanya, Bibi Waner, di mana bibimu? Mengapa dia tidak datang untuk makan malam di hari ulang tahunnya? Karena pengaruh alkohol dan rasa malu, pipi Kiwaner memerah dan tampak seperti berdarah. Si kecil melanjutkan, Bibi Waner, mengapa kamu tidak menyiapkan kue untuk ulang tahun bibimu? Bukankah orang-orang seharusnya meniup lilin dan memakan kue untuk ulang tahun mereka? Qin Haodong tertawa terbahak-bahak. Kiwaner menatapnya tajam dan berkata, siapa yang membiarkanmu bicara omong kosong, jelaskan sendiri pada Tang Tang. Yah. Qin Haodong tidak bisa tertawa lagi. Bagaimana dia bisa menjelaskan pertanyaan yang sulit seperti itu? Setelah berpikir lama, dia akhirnya berkata,
Tang, Bibi Waner adalah kerabatnya. Dia datang ke sini sebulan sekali, dan sekarang dia sudah pergi. Kami merayakannya hanya untuk menunjukkan rasa hormat, jadi kami tidak perlu menyiapkan kue. Oh. Anak kecil itu menganggukkan kepalanya seolah-olah dia mengerti. Kemudian dia mendongak dan bertanya, Papa, apakah kamu punya bibi? Ki Waner menyemprotkan anggur merah yang baru saja diminumnya ke dalam mulutnya. Untungnya, dia bereaksi cepat dan tidak menyemprotkannya langsung ke Qin Haodong. Qin Haodong berkata dengan malu, ayah bahkan tidak punya ibu, bagaimana mungkin ada bibi? Setelah itu, ia cepat-cepat menaruh sepotong pizza di piring anak kecil itu dan membekap mulutnya, yang akhirnya nyaris tak terdengar pertanyaannya. Setelah makan siang, mereka pergi ke taman bermain. Ki Waner jarang keluar sebelumnya karena sakit, jadi dia sangat senang bermain dengan si kecil. Hingga matahari terbenam, mereka enggan meninggalkan taman bermain. Lin Momo dan Lin Ziyuan pergi mengurus pemakaman Lin Pingchao. Mereka akan pulang sangat larut. Jadi Qin Haodong membawa anak kecil itu langsung ke perusahaan keamanan ayahnya. Mereka bersenang-senang, tetapi tidak mendapati seorang Taois tua mengikuti mereka di belakang. Bab 175. Jimat. Qin Haodong menyetir pulang dan Ki Waner duduk di kursi penumpang depan sambil menggendong si kecil di lengannya. Di malam hari, dia menatap pria yang mengemudi di sampingnya dan anak kecil dalam pelukannya. Perasaan aneh muncul di hatinya. Selama bertahun-tahun sakit, ia menghabiskan sebagian besar waktunya bersembunyi di rumah sendirian. Seperti gadis-gadis pada umumnya, ia berhayal tentang menemukan pacar yang tampan, mengenakan gaun pengantin yang indah, dan memiliki bayi yang cantik. Namun, saat itu, ia menjalani kehidupan yang buruk, sehingga hal itu hanya ada dalam imajinasinya. Sekarang dia akhirnya menjadi orang normal, dan semua yang ada di depannya sangat mirip dengan mimpinya. Sayangnya, anak kecil itu bukan putrinya, dan pria itu bukan pacarnya saat ini. Tepat saat Ki Waner tengah asyik dengan imajinasinya, anak kecil itu tiba-tiba bertanya, Bibi Waner, apakah kamu menyukai papaku? Ah, tidak. Ki Waner kembali ke dunia nyata dan menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya. Bibi Waner berbohong, Tang bisa melihatnya, ekspresimu sama seperti ibu saat melihat papa. Si kecil berkata, Bibi Waner, maukah kamu menjadi ibu? Qin Haodong tersenyum dan tahu bahwa putri baiknya melanjutkan pencarian calon istri untuknya. Ki Waner menatap Qin Haodong dengan tatapan rumit. Saat dia sedang bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, sesosok tubuh muncul di depan mobil dan berdiri di tengah jalan. Dia adalah seorang Taois tua. Dia tampak seperti berusia 60 atau 70 tahun. Dia memiliki alis dan janggut panjang. Mengenakan jubah abu-abu dan dengan pedang di punggungnya, dia adalah tipe orang bijak, pakaiannya seperti yang dikenakan dalam film-film seni bela diri. Karena pendeta Tao tua itu muncul terlalu tiba-tiba, Qin Haodong dengan cepat menginjak rem. Dengan suara keras, mobil Honda itu berhenti di samping kaki pendeta Tao tua itu. Meskipun kecelakaan lalu lintas dapat dihindari, Qin Haodong masih sangat marah. Dia menurunkan jendela dan berteriak, apakah kamu sedang syuting film atau hanya ingin mati? Pendeta Tao tua itu membuka matanya dengan ganas dan menatap Qin Haodong. Meskipun bagian jalan saat ini sangat terpencil dan tidak ada lampu jalan, Qin Haodong dan Ki Waner masih memiliki kepekaan yang tajam terhadap kilatan cahaya di mata pendeta Tao tua itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, pendeta Tao tua itu tiba-tiba menendang penutup depan mobil Honda. Dengan suara keras, bagian depan mobil Honda itu ambruk, lalu seluruh mobil itu terpental sejauh 7 atau 8 meter, berguling beberapa kali, dan mendarat di sisi bukit. Qin Haodong dan Ki Waner semuanya dalam kekacauan. Untungnya, mereka semua telah berkultivasi dan tidak mengalami banyak kerusakan. Si kecil selalu dijaga ketat oleh Ki Waner di lengannya, jadi dia tidak terluka. Sialan, kita bertemu musuh. Pada saat ini, Qin Haodong telah menyadari bahwa kemunculan pendeta Tao tua itu bukanlah suatu kebetulan, dia datang untuk mereka. Dia menendang pintu yang cacat itu dengan satu kaki, lalu tiba-tiba melompat keluar. Ki Waner mengangkat tangannya dan membuka pintu. Dia melangkah keluar bersama si kecil. Di luar, setelah menendang mobil Honda, pendeta tua itu berjalan perlahan ke arah mereka. Qin Haodong bertanya, ekspresinya sangat serius. Dengan kekuatan roh, dia bisa melihat kultivasi seorang prajurit yang pangkatnya lebih tinggi darinya. Pendeta Tao tua itu telah mencapai puncak alam ke-9 kekuatan terbuka, hanya selangkah lagi dari alam kekuatan tertinggi. Tidak heran dia bisa melempar mobil itu dengan satu kaki. Dia belum menembus kultivasinya ke alam kekuatan tersembunyi. Sama sekali bukan situasi yang baik untuk menghadapi musuh yang begitu kuat.
Bahkan jika dia bekerja sama dengan Kiwaner, mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan Taois tua itu. Pendeta Tao tua itu mendekat ke arah mereka dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Ia berkata, "Namaku Tao Tong." "Tao Tong, apakah ada dendam di antara kita?" tanya Qin Haodong. Tao Tong berkata dengan tatapan membunuh, "Wah, aku bekerja keras selama 10 tahun untuk membudidayakan budak hantu, tetapi kamu menyembuhkannya, apakah menurutmu ada dendam di antara kita?" Saat dia mengatakan ini, Qin Haodong dan Kiwaner terkejut bahwa pendeta Tao tua itu sebenarnya adalah kultivator jahat yang menanam janin hantu. Pria tidak bisa dinilai dari penampilannya. Pendeta Tao tua itu tampak seperti pria yang bermoral tinggi, tetapi dia benar-benar mempraktikkan trik jahat seperti itu. Kini setelah mereka mengetahui identitas pendeta Tao tua itu, mereka pun paham bahwa perang mematikan saat ini tidak dapat dilakukan. Kiwaner memberikan bocah kecil itu kepada Qin Haodong dan berkata kepada Tao Tong, "Pendeta Tao tua, dengan niat membunuh, apakah kamu yang menanamkan janin hantu itu padaku?" Pendeta Tao tua itu tidak menjawab pertanyaan Kiwaner. Sebaliknya, dia mengamatinya dari ujung kepala sampai ujung kaki lalu berkata, "Sempurna. Benar-benar sempurna. Budak hantu yang sempurna sepertimu akan jauh lebih baik dari yang kuharapkan. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi budak hantuku, kembalilah bersamaku sekarang, dalam waktu 3 tahun, aku berjanji kau dapat menembus alam kekuatan tertinggi. Bah, kau budak hantu, seluruh keluargamu adalah budak hantu, hari ini, aku akan bertarung denganmu." Kiwaner telah hidup selama 10 tahun dalam bayang-bayang menjadi budak hantu. Saat ini, dia dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap pendeta Tao tua itu. Dia menangis keras dan bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, Qin Haodong mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memberikannya kepada anak kecil itu. Dia berkata dengan penuh semangat, "Tang Tang, lari cepat, lalu panggil ibumu." "Papa, kenapa aku harus lari?" tanya si kecil dengan ekspresi bingung. "Pendeta Tao tua ini adalah orang yang sangat jahat, jangan sampai kau tertangkap olehnya, Papa dan Bibi Waner akan bertarung dengannya, cepat lari." Qin Haodong tidak punya harapan untuk mengalahkan Taois tua itu. Dia jelas tahu tentang kesenjangan antara ranah ke-9 kekuatan terbuka dan ranah ke-9 kekuatan terselubung. Dia tidak punya harapan untuk melarikan diri, apalagi harapan untuk mengalahkan Taois tua itu. Jadi dia memilih untuk tinggal, untuk memperjuangkan waktu demi si kecil. "Tapi Papa, bukankah Papa ahli dalam mengalahkan orang jahat?" Qin Haodong telah meninggalkan kesan yang maha kuasa di hati anak kecil itu, jadi saat ini dia tidak merasa takut. "Orang jahat ini sangat kuat, kau bisa lari dengan cepat, akan terlambat jika kau tidak lari sekarang." Qin Haodong tahu bahwa waktunya terbatas dan dia tidak bisa berbicara terlalu banyak dengan lelaki kecil itu. Dia mendorongnya kembali dan kemudian menoleh ke pendeta Tao tua itu. Jika mereka bertarung dengan pendeta Tao tua itu bersama-sama, mereka mungkin bisa bertahan lebih lama. Jika mereka bertarung dengannya secara terpisah, mereka akan mati lebih cepat. Tubuh Kiwaner sangat kuat. Tangannya lebih tajam dari pisau, jadi dia tidak menggunakan senjata apapun dan langsung membidik wajah pendeta Tao tua itu. Pada saat yang sama, Qin Haodong meninju pendeta Tao tua itu dari belakang. Meskipun mereka bertarung bersama untuk pertama kalinya, mereka bekerja sama dengan sangat diam-diam. Menghadapi serangan sengit dari duo itu, ekspresi Tao Tong tua penuh dengan penghinaan. "Beraninya kalian mutiara kecil bersinar di hadapanku." Dia dengan lembut melambaikan lengan baju kirinya ke arah cakar ganas Kiwaner. Dengan ki asli, lengan baju lembut aslinya sekeras pelat baja, yang mencegah serangan Kiwaner yang dapat memecahkan berlian. Kemudian dia mengulurkan tangan kanannya dan menepuk perut Kiwaner dengan sebuah tamparan, melemparkannya ke udara. Gerakan Tao Tong, pendeta Tao tua itu tampak ringan dan berkibar, tetapi kecepatannya mencengangkan. Setelah semua itu selesai, dia menarik tangannya untuk menyambut tinju Qin Haodong. Dengan suara keras, kedua tinju itu bertabrakan. Tubuh pendeta Tao tua itu masih tidak bergerak, tetapi Qin Haodong seperti proyektil yang ditembakkan, terbang sejauh lebih dari selusin meter. Ki sejati di tubuhnya terguncang. Setelah mendarat, kakinya lemas, dan dia langsung duduk di tanah. Tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, jarak di antara mereka terlalu besar. Level Tao Tong, sang Taois tua, sudah mendekati alam kekuatan setengah langkah tertinggi. Keduanya sama sekali tidak dapat bersaing dengannya. Pendeta Tao tua itu tidak lagi menatap Qin Haodong, tetapi menatap Kiwaner dan mengangguk puas. "Ya, memang benar itu adalah calon janin hantu yang kupilih, kau benar-benar akan menjadi budak hantu yang baik, kau dapat menahan telapak tangan dengan 30% kekuatanku, kultivasimu juga meningkat sangat cepat, hampir mencapai alam kedua kekuatan tersembunyi." Qin Haodong bangkit dari tanah dan melihat sekeliling. Karena dia tidak melihat si kecil, dia merasa lega.
Apapun yang terjadi, tidak apa-apa selama si kecil baik-baik saja. Pendeta Tao Tua Tao Tong berkata kepada Kiwaner, jangan mencoba melawan lagi, kultivasimu masih rendah, ikutlah denganku, saat kau menjadi budak hantu tertinggi, bahkan para ahli kekuatan tertinggi tidak akan mampu bersaing denganmu. Bah, aku pasti sudah mati, aku tidak akan kembali bersamamu dan menjadi mayat hidup. Kiwaner berkata dengan marah, beraninya kau melakukan itu padaku, apa kau tidak takut dengan pembalasan dendam kami? Pendeta Tao Tua Tao Tong mencibir, keluarga Ki benar-benar kuat, dan kalian memiliki banyak guru dengan kekuatan tertinggi, tapi bagaimana lagi, di mana mereka akan menemukanku? Selain itu, selama aku melatihmu menjadi budak hantu super, guru dengan level seperti itu hanya akan bisa dikalahkan olehku. Bajingan, aku akan membunuhmu. Melihat pendeta Tao Tua itu tidak akan takut dengan keluarganya, Kiwaner hanya bisa memilih untuk melawan dengan keras. Dia menangis keras dan melemparkan dirinya ke pendeta Tao Tua itu lagi. Kali ini, dia hanya menyerang dan tidak bertahan. Dia menggunakan taktik yang benar-benar putus asa. Qin Haodong mengeluarkan belati dan bergabung dalam pertempuran. Namun, jarak di antara mereka terlalu besar. Tak satu pun dari mereka berhasil melakukan lebih dari 3 gerakan melawan pendeta Tao Tua itu. Kiwaner dirobohkan olehnya dan tidak bisa bangun, memuntahkan darah. Qin Haodong kembali terguncang. Kalian semut kecil sekarang tahu betapa hebatnya aku. Pendeta Tao Tua Tao Tong memandang Qin Haodong dan mencibir. Wah, beraninya kau menghalangi rencana baikku, sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Kemudian, sosok pendeta Tao Tua itu berubah menjadi sambaran petir dan menghantam Qin Haodong, lalu tiba-tiba meninju dadanya. Pukulan ini telah menggunakan 100% kekuatannya, dan kecepatannya juga lebih cepat. Qin Haodong tidak punya waktu untuk merespons sama sekali. Dia merasa seolah-olah telah ditabrak kereta api, dengan kekuatan besar yang menghantam dadanya. Jika Qin Haodong menahan pukulan itu dengan menggunakan kultivasinya, itu akan cukup untuk menghancurkan semua isi perut dan organnya, tetapi pada saat itu, sebuah kekuatan tak terlihat datang dari pinggangnya, yang meringankan kekuatan pukulan itu untuk memastikan bahwa organ dalamnya tidak terluka. Namun meski begitu, tubuh Qin Haodong tiba-tiba terlempar keluar, menghantam pohon besar di sebelahnya, lalu jatuh ke tanah. Hei! Pendeta Tao Tua Tao Tong tampak sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda itu dapat mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa memuntahkan darah. Wah, kamu memang luar biasa, tapi kamu harus mati hari ini. Pendeta Tao Tua Tao Tong berjalan ke arah Qin Haodong dan menginjak bahunya. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya dan menghantamkannya ke dada Qin Haodong lagi. Suara dentuman terdengar di seluruh langit malam, dan tinju pendeta Tao Tua itu menghantam dada Qin Haodong dengan kuat. Namun, sekali lagi, kekuatan tak terlihat itu meredakannya, dan seluruh tubuh Qin Haodong terbanting lebih dalam ke tanah. Itu jimatnya. Meskipun Qin Haodong sudah kalah, dia tiba-tiba teringat pada besi hitam yang ditemukannya di Antique Row, yang dapat menahan 3 serangan dari seorang master dengan kekuatan tertinggi. Dia sudah diselamatkan 2 kali. 1 serangan lagi akan menyebabkan kematiannya.